Kewajiban pajak yang saya ketahui adalah pertama, pajak penghasilan atau bisa disebut dengan PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan dari keuntungan usaha, baik jasa atau penyewaan tempat, gaji, honor, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita membeli makanan di restoran cepat saji, kita dikenakan pajak pertambahan nilai. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali yang sudah ditentukan oleh undang-undang. PPN ada yang tidak dikenakan pajak, pertambahan nilai, atau jasa kena pajak. Nah, tarif yang ditetapkan untuk PPN adalah 10%. Lalu yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah atau bisa disebut dengan PPNBM. Selain dikenakan PPN atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dan pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Nah, barang tersebut juga dikonsumsi untuk menunjukkan status, misalnya dengan pembelian barang-barang yang branded atau ternama di dunia. Yang keempat, ada biaya materai. Biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi, pembayaran, dan surat berharga yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Kita ketahui bahwa materai 3.000 digunakan untuk dokumen sebesar 250.000 sampai 1 juta rupiah, sedangkan materai 6.000 digunakan untuk dokumen di atas 1 juta rupiah. Lalu yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau bisa disebut dengan PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB dikelola oleh pemerintah daerah atau kabupaten sesuai daerahnya. Lalu yang terakhir, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa disebut dengan BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB dikelola oleh pemerintah pusat, namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan. Bagi saya, kendalanya adalah ketika pengantrian dalam pembayaran serta pengesahannya. Tapi sekarang untuk pembayaran, kita sudah bisa menggunakan aplikasi online yang mendukung untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Tapi tetap kita harus ke Samsat untuk melakukan pengesahannya. Tentu bagi saya, tantangan terberat adalah ketika kita berpenghasilan semakin besar, maka semakin besar juga kita harus membayar pajak. Dan menurut saya pribadi, pembayaran pajak itu sangatlah perlu. Karena ini menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk memajukan pembangunan infrastruktur negara seperti jalanan, jembatan, anggaran pertahanan atau keamanan, serta menjadi dana penanggulangan bencana. Bagi saya, solusinya kita bisa langsung menghubungi kantor pajak untuk tahu step by step apa saja yang harus kita lakukan untuk membayar pajak. Jika ada kendala, bisa langsung konsultasi dengan kantor pajak tersebut. Demikian dari saya, terima kasih.